Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Dunia Pangan ID, yaitu sebuah channel yang saya bangun khusus untuk membahas mengenai seputar teknologi pangan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pemanis buatan atau kita sebut sebagai pemanis non-nutritif yang banyak digunakan di masyarakat, yaitu siklamat. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai pemanis buatan non-nutritif dari golongan sakarin. Nah, pada video ini saya akan spesifik membahas mengenai berapa takaran untuk asam siklamat atau pemanis yang akan kita gunakan dalam berbagai produk, terutama untuk produk minuman, kemudian untuk produk padat juga bisa, seperti kue, kemudian bisa digunakan untuk permen, coklat, dan berbagai produk konfeksioneri yang lain. Bisa juga ditambahkan pada berbagai produk tradisional seperti wajik, kemudian ada dodol juga bisa, minuman-minuman berbasis herbal bisa juga, misalnya ditambahkan pada beras kencur, kemudian untuk produk-produk tradisional yang lain, misalnya seperti pada bir peletok, bisa juga digunakan untuk suplemen atau makanan-makanan lain dengan tujuan sebagai makanan diet atau makanan rendah kalori. Nah, produk ini sama seperti sakarin yang bisa digunakan dalam radius penggunaan yang luas. Bisa digunakan untuk produk modern, bisa digunakan untuk produk tradisional, bisa juga digunakan untuk produk cair, kemudian produk semi padat atau semi cair, atau disebut juga dengan produk liquid, bisa juga untuk produk-produk yang padat. Nah, penggunaan siklamat sebagai pemanis ini diatur dalam sebuah regulasi terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan, yaitu spesifik pada regulasi penggunaan sebagai pemanis buatan. Karena ini merupakan atau tergolong di dalam BTP atau bahan tambahan pangan atau bahan tambahan makanan yang perlu regulasi dengan ketat. Baiklah, bagi saudara-saudara, bagi penggemar channel Dunia Pangan ID yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya Anda bisa mendapatkan informasi secara lengkap di seputar dunia teknologi pangan. Jadi sakarin ini, siklamat, banyak digunakan dalam berbagai produk pangan kita karena memang secara regulasi diperbolehkan produk penambahannya. Nah, kalau kita beli produk sehari-hari, produk sakarin atau siklamat atau pemanis buatan, nah ini biasanya sudah dicampur oleh produsen, campuran antara siklamat dan sakarin. Tetapi banyak juga produk ini, produk siklamat yang hanya digunakan dalam bentuk single, jadi hanya dalam bentuk siklamat saja. Nah, sebenarnya apa siklamat itu? Jadi siklamat yang ada di dalam pasaran ini bisa dalam bentuk kalsium siklamat, dengan rumus kimia C6H12NNaO3S. Nah, ini adalah rumus kimianya. Nah, penggunaan siklamat sebagai bahan tambahan pangan ini diperbolehkan di Indonesia dengan nomor registrasi INS 952. Ini nomor registrasi resmi yang terdaftar di BPOM. Nah, untuk siklamat sendiri sebenarnya bisa terdiri dari satu senyawa, tetapi bisa juga campuran dari berbagai bahan. Antara lain adalah natrium N-sikloheksil-sulfomat, atau bisa juga dalam bentuk kalsium N-sikloheksil-sulfamat. Bisa juga kalsium N-sikloheksanosulfamat. Jadi bisa dalam bentuk
satu senyawa, bisa juga campuran. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan tingkat kemanisan. Ya, ada yang sangat manis, ada yang sedang, tergantung dengan campuran-campuran dari bahan atau senyawa apa saja yang dimix di dalamnya. Nah, kalau di masyarakat, senyawa siklamat ini sebagian masyarakat menyebutnya sebagai raja gula. Ya, biasanya ini di Jawa orang menyebutnya sebagai raja gula. Siklamat kalau sakarin orang menyebutnya sebagai sari manis. Ya, dua-duanya memang sangat manis. Ya. Nah, sebenarnya berapa sih takaran asam siklamat atau kalsium siklamat atau senyawa turunan dari siklamat ini bisa dikonsumsi itu dengan nilai ADI 11 miligram per kilogram berat badan. Ya, jadi kalau nilai ADI ini tidak mempertimbangkan produk, tetapi mempertimbangkan pada berat badan masing-masing dari pengkonsumsi ya atau dari konsumen. Karena ini berbasis berat badan, artinya orang dengan berat badan yang tinggi boleh mengkonsumsi siklamat dalam jumlah lebih banyak. Jadi kalau misalnya saya memiliki berat badan 50 kilo, berapa siklamat yang bisa dikonsumsi per hari tinggal dikalikan saja 11 kali 50 ya, yaitu sekitar 550 miligram sehari. Jadi kita bisa mengkonsumsinya. Nah, bagaimana bentuk dari siklamat ini di pasaran ya, di masyarakat atau di masyarakat. Jadi ada beberapa bentuk siklamat. Ada yang dalam bentuk serbuk ya, dalam bentuk seperti tepung halus. Ada juga yang dalam bentuk tablet. Nah, tablet ini pun ada beragam. Ada yang tablet kecil berbentuk segi 6, ada juga yang berbentuk tablet kecil berbentuk segi 4, ya. Ada juga yang dalam bentuk bulat-bulat atau bulatan kecil, ya. Tetapi ada juga dalam bentuk tablet yang relatif besar dengan ukuran 1 kali 1 cm. Nah, ini biasanya digunakan dalam industri untuk skala besar yang dalam bentuk tablet yang ukurannya besar. Nah, kalau untuk ukuran kecil ya, baik dalam bentuk tablet kecil maupun dalam bentuk serbuk, ini biasanya digunakan untuk IKM atau untuk konsumsi rumah tangga saja. Nah, untuk bentuk kemasan ya, bentuk kemasan yang ada di masyarakat ya, tadi ada yang kemasan 100 gram ya. Ada yang kemasan 250 gram, ada yang 500 gram, ya, ada juga yang kemasan 1 kilo. Jadi ini yang biasanya dikonsumsi atau digunakan untuk industri kecil dan menengah dan juga digunakan untuk masyarakat. Dan ada juga yang kemasan sangat kecil yaitu 50 gram. Tetapi untuk kebutuhan industri ya, ini ada yang dalam bentuk 50 kilo, ada yang 25 kilo, dengan kemasan yang beragam ya, ada yang menggunakan karung, kemudian ada yang menggunakan karung karton, ada juga yang menggunakan box silinder ya, atau seperti tong atau jar yang besar, ini terbuat dari karton, tetapi ada juga yang dikemas dengan kemasan box kardus seperti ini, jadi sangat beragam ya. Jadi ada yang dikemas dengan menggunakan karung plastik, kemudian menggunakan karung yang terbuat dari karton, ada juga yang berbentuk box silinder dan box yang berbentuk kotak yang terbuat dari kardus. Nah, saya akan membahas mengenai karakter dari natrium siklamat yang paling banyak digunakan dalam kebutuhan sehari-hari ya. Ini lebih dikenal sebagai pemanis buatan, di mana tingkat atau kadar kemanisan siklamat ini berkisar antara 30 sampai 50 kali lebih manis dari gula pasir ya, gula pasir atau gula putih ya, atau gula yang didominasi dalam bentuk sukrosa, ini memiliki tingkat kemanisan yang relatif tinggi ya, yaitu 30 sampai 50. Kenapa kisarannya ada yang 30 sampai 50? Ya, ini karena tadi sudah saya jelaskan, ada yang dalam bentuk satu senyawa, ada yang berbentuk dari campuran beberapa senyawa, sehingga akan memiliki tingkat kemanisan yang berbeda ya. Berbeda dengan sakarin yang kemarin saya jelaskan, ini cukup manis ya, yaitu 300 sampai 500 kali lebih manis dari sukrosa. Kalau ini
jauh lebih tidak manis dibanding dengan sakarin, karena tingkat kemanisannya hanya 30 sampai 50 kali lebih manis dari gula pasir ya atau sukrosa. Nah, bagaimana dengan penggunaan dari bahan ini untuk kebutuhan industri dan kebutuhan rumah tangga? Jadi siklamat sendiri ini sudah diizinkan oleh 130 negara yang ada di dunia ini. Jadi ada 130 negara yang memperbolehkan penggunaan sakarin sebagai pemanis buatan dalam berbagai keperluan ya, baik tingkat industri, industri besar, industri sedang, maupun untuk industri rumah tangga dan untuk konsumsi dengan keperluan pribadi ya, jadi diperbolehkan. Nah, ini bentuk senyawanya natrium siklamat ya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai berapa takaran siklamat yang diperbolehkan ya untuk berbagai produk pangan. Jadi kalau Anda ingin bertanya berapa kadarnya, tentu disesuaikan dengan produk atau bahan pangan yang kita olah. Ya, ada yang hanya boleh menambahkan sedikit, ada yang boleh menambahkan banyak. Ya, jadi jumlah yang ditambahkan ini satuannya adalah miligram per kilogram. Jadi sekali lagi satuannya adalah miligram per kilogram. Jadi cukup kecil. Jadi artinya kalau kita punya produk yang diolah, produk akhir seberat 1 kilo, maka hanya boleh menambahkan dalam 250 mili atau 1/4 gram. Ya, jadi cukup sedikit. Oke, kita akan membahas satu persatu untuk produknya. Yang pertama adalah produk berbasis susu. Ya, ini adalah susu yang berperisa, artinya susu yang diberi rasa ya. Misalnya ada susu rasa stroberi, ada susu rasa coklat. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah susu fermentasi, misalnya seperti yogurt, ya, Yakult dan turunannya, ya, atau produk-produk yang berbasis whey yang biasanya digunakan untuk keperluan suplemen olahraga, ini juga diperbolehkan. Nah, berapa jumlah yang ditambahkan? Maksimum adalah 250 mg untuk 1 kg bahan. Ya, jadi sekali lagi 250 mg untuk 1 kg produk kita. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk produk pencuci mulut berbahan dasar susu ya. Misalnya ada puding, kemudian yogurt ya, yogurt yang memiliki perisa atau yogurt dengan rasa buah ya. Ini juga ditambahkan sebanyak 250 mg untuk 1 liter ya atau 1 kg dari produknya. Bisa juga digunakan untuk makanan pencuci mulut berbasis lemak, kemudian es krim, edible ice. Nah, ini juga ditambahkan dalam jumlah yang sama, yaitu maksimal 200 mg untuk 1 liter produk kita. Nah, berikutnya, pemanis ini juga bisa ditambahkan untuk produk buah. Ya, untuk produk buah. Yang pertama adalah buah dalam kemasan. Ya, ini biasanya buah kaleng. Ini ditambahkan maksimum adalah 500 mg untuk 1 kg produk kita. Bisa juga untuk tambahan produk buah yang lain ya. Ini turunan dari selai, misalnya ada jam, jelly, marmalade. Ini bisa gunakan sebanyak 1 gram atau 1000 mili untuk produk sebanyak 1 kilo. Jadi kalau kita memiliki produk sebanyak 10 kilo, maka kita boleh menambahkan 10 gram asam siklamat atau natrium siklamat sebagai pemanis. Nah, bisa juga digunakan untuk produk oles berbasis buah, kemudian bahan baku berbasis buah, ya misalnya seperti bubur buah, untuk buah topping, bisa juga untuk santan kelapa, untuk puri atau bubur buah, ini bisa ditambahkan maksimum adalah 250 mili untuk 1 kg produk. Bisa juga ditambahkan pada dessert ya, untuk pencuci mulut berbasis buah ya. Ini juga 250 mili untuk 1 kg buah. Nah, bisa juga ditambahkan untuk bahan baku
bubur, ya, bisa juga bubur sayur, ya, misalnya ini yang disebut dengan bubur buah, puri, bisa juga untuk bubur kacang hijau, biji-bijian, dan seterusnya. Ya, jumlahnya berapa? 250 mg untuk 1 kilogram produk. Nah, berikutnya saya akan membahas apabila bahan ini ditambahkan untuk produk konfeksioneri, ya, untuk produk permen dan turunannya, untuk coklat dan turunannya. Nah, untuk produk oles termasuk untuk filling, ya, misalnya coklat filling, nah ini bisa ditambahkan 500 mg ya untuk coklat filling atau pasta coklat biasanya. Produk kakao dan coklat juga 500 mg. Kemudian coklat imitasi, nah, ini juga 500 mg. Untuk produk permen, baik permen lunak, kemudian permen keras, dan permen-permen sejenisnya, ini juga bisa ditambahkan sebanyak 500 mg untuk 1 kg permen. Nah, untuk permen karet juga bisa ditambahkan. Nah, untuk penggunaan permen karet ini lebih tinggi, bisa gunakan sampai 2 gram untuk 1 kg permen karet. Nah, untuk topping atau dekorasi kue, ya, yang ini bisa digunakan untuk berbagai bakery, untuk dekorasi dan topping, ini bisa digunakan 500 mg untuk 1 kg topping, ya, atau bahan dekorasi. Nah, berikutnya untuk makanan pencuci mulut berbasis tapioka atau berbasis karbohidrat, ya. Misalnya puding nasi, kemudian puding tapioka. Nah, ini juga digunakan maksimum 250 mg. Nah, berikutnya untuk produk bakery istimewa, ya. Untuk sekali lagi produk bakery istimewa ini bisa juga ditambahkan pada pemanis pada adonan, ya. Ini maksimum adalah 600 mg, ya, 600 mg. Nah, berikutnya untuk produk pencuci mulut berbahan dasar telur, ya. Kalau tadi produk pencuci mulut berbahan dasar dari pati, ya. Ini berbahan dasar telur. Kalau tadi juga ada juga produk pencuci mulut berbahan dasar susu. Kalau ini telur bisa digunakan 250 mg. Nah, untuk produk sirup, ya kan banyak di Indonesia produk turunan, ya, sirup. Ini adalah produk tiruan jus. Berapa sirup bisa ditambahkan? Ini 500 mg, ya, untuk produk gula dan sirup, misalnya sirup silosa, sirup maple misalnya, dan sirup hias. Termasuk untuk sirup meja, ya, misalnya sirup maple, kemudian hiasan produk bakery, kemudian bisa juga untuk es, ya, seperti sirup karamel, sirup beraroma, ini juga 500 mg. Nah, ini untuk berbagai produknya, ya. Nah, berikutnya bisa juga ditambahkan untuk produk saus, ya, saus emulsi, misalnya untuk mayones, salad dressing, kemudian bisa juga untuk onion dips, ini adalah 500 mg. Nah, kemudian untuk produk oles salad, ya, misalnya ada salad makaroni, salad kentang, untuk sandwich, ya, ini adalah 500 mg juga. Nah, berikutnya produk ini juga banyak digunakan untuk produk khusus, ya, berlabel diet, ya, karena ini memang produk ini adalah produk gula non kalori sehingga banyak digunakan untuk produk diet, ya. Misalnya makan diet khusus untuk keperluan kesehatan, ini bisa ditambahkan sampai 400 mg per kilogram produk, ya. Nah, ini banyak digunakan pilihannya karena kalau kita menggunakan produk diet dan kita menggunakan pemanis gula, maka akan menambahkan beban kalori di dalam produk kita. Nah, untuk produk diet berbasis pelangsing, ya, ini produk makanan, ya, yang sedang kita bahas adalah produk makanan, bisa dalam bentuk crackers, ya, bisa juga dalam bentuk cemilan untuk produk diet. Ini juga boleh digunakan sampai 400 mg untuk 1 kg bahan, ya, misalnya digunakan untuk
superfood ya. Nah, untuk suplemen, nah kalau tadi yang kita bahas adalah produk diet dalam bentuk makanan, ya bisa camilan, bisa minuman dan seterusnya. Kalau ini untuk suplemen, berapa kalau untuk suplemen? Untuk suplemen ini bisa digunakan sampai 400 mg dalam 1 kg produk kita. Nah, untuk produk ini bisa juga digunakan untuk produk sari buah. Sari buah bisa juga dalam bentuk jus. Nah, bisa digunakan sampai 200 mg per kilogram produk. Nah, untuk produk berbasis buah bisa juga ya, misalnya seperti nektar, kemudian minuman berbasis air perisa, termasuk untuk produk anggur, ya, untuk minuman beralkohol bisa digunakan sampai 250 ml. Sementara untuk nektar itu hanya 200 saja, kemudian untuk minuman berbasis perisa 350. Ya, ini adalah jumlah maksimum yang boleh ditambahkan. Nah, ini yang sering ditanyakan dengan saya untuk penambahan bahan ini kapan? Ya, sama seperti produk pengawet ini sering juga bertambah, Pak, kapan penambahan yang tepat bahan ini supaya tidak mengurangi kualitas ya. Jadi kita bisa menambahkan produk ini kapan saja. Kenapa? Karena siklamat ini relatif tahan terhadap panas. Sehingga pada saat produk ini dipanaskan, ini tidak mengurangi tingkat kemanisannya. Jadi bisa digunakan dengan penambahan kapan saja. Jadi bisa ditambahkan di awal proses dalam bentuk formula, jadi diformulasi, kemudian dipanaskan, boleh juga. Atau untuk produk yang tidak diformula, bisa juga ditambahkan di pertengahan proses. Jadi kita memiliki produk, terus kemudian sudah dipanaskan, baru ditambahkan dengan pemanis ini, boleh juga. Atau di akhir produk juga boleh. Nah, jadi sudah dipanaskan, menjelang diangkat, baru ditambahkan. Nah, kalau produk ini adalah produk padat, kalau kita produknya adalah padat atau produk emulsi, sebaiknya dicairkan terlebih dahulu, baru dimasukkan. Nah, tetapi kalau produk kita adalah produk cair, boleh juga ditambahkan di akhir. Bahkan bisa juga setelah produk itu diangkat dari kompor atau dari proses pemanasan, sudah dipanaskan ya. Kemudian setelah itu diangkat, baru ditambahkan pemanis. Ya. Tapi jangan lupa, bahan ini sebaiknya dicairkan secara terpisah, baru ditambahkan ke dalam pemanis ini, ke dalam produk kita, sambil diaduk ya, sampai larut. Jadi artinya, kapan bahan ini ditambahkan, sebenarnya kapan saja boleh. Ya. Artinya bisa ditambahkan di awal, bisa juga ditambahkan di tengah, bisa juga ditambahkan di akhir sesuai dengan kebutuhan. Nah, demikian ulasan mengenai penggunaan siklamat yang digunakan sebagai pemanis yang banyak digunakan secara luas, baik tingkat industri, industri sedang, industri rumah tangga, dan bahkan banyak juga dikonsumsi untuk keperluan-keperluan individu atau keperluan rumah tangga. Nah, sebenarnya di produk atau di pasaran yang kita sering temukan dalam bentuk pemanis, ini biasanya sudah dicampur antara sakarit dan siklamat. Nah, dari hasil penelitian, kalau kita ingin mencampur, proses pencampuran sendiri misalnya, yang paling bagus itu adalah 9 gram banding 1 gram atau 9 banding 1. Jadi siklamatnya 1, sakarinnya 9. Ya, ini sudah cukup menghasilkan produk dengan kualitas yang bagus. Artinya manis, tetapi aftertaste pahitnya bisa dikurangi. Nah, oke, sebelum saya akhiri video saya kali ini, terlebih dahulu bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.